Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat ya. Salam semangat bagi kita yang sedang melakukan pembelajaran pada hari ini. Oh iya, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada video lalu, Ibu sudah membahas mengenai teks deskripsi. Pada materi kali ini, Ibu akan membahas mengenai teks yang berisi mengenai cerita. Kalian tahu apa jenis teks tersebut? Ya, kali ini kita membahas mengenai teks narasi. Di sini ada yang sudah tahu apa itu teks narasi? Jadi, teks narasi disebut juga teks imajinasi atau imajinatif. Sesuai dengan namanya, imajinasi yaitu bersifat hayalan. Meskipun bersifat hayalan, teks imajinasi ini tetap bisa membawa pembaca maupun pendengar untuk masuk dalam suasana yang diceritakan. Teks narasi juga dapat diartikan sebagai suatu karangan yang disertai dengan berbagai peristiwa yang dilakukan para tokoh serta imajinasi yang disusun secara runtut. Teks narasi juga dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang berdasarkan waktu ke waktu yang disusun secara runtut dari awal, tengah, dan akhir yang bertujuan untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca dan pendengarnya. Jadi, tujuan dari teks narasi yaitu untuk menghibur dan memberikan informasi serta wawasan kepada pendengar dan pembacanya. Teks narasi sendiri memiliki beberapa unsur-unsur, di antaranya yaitu ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, amanat, dan yang terakhir sudut pandang. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan pokok cerita yang menjadi dasar atau makna cerita. Yang kedua yaitu ada alur. Alur merupakan jalinan cerita dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Alur sendiri yaitu bisa disebut sebagai jalan cerita. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku ataupun karakter dari apa yang diceritakan. Nah, sedangkan penokohan adalah watak ataupun sifat dari pelaku yang diceritakan. Yang keempat yaitu ada latar. Di sini latar dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat yaitu berkaitan dengan di mana peristiwa itu terjadi, sedangkan latar waktu berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi, dan latar suasana berkaitan dengan suasana atau perasaan yang ada dalam suatu cerita. Yang kelima yaitu ada amanat. Amanat berisikan mengenai pesan-pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini berhubungan terhadap penulis dalam memandang dari mana suatu peristiwa tersebut. Biasanya penulis memandang cerita dari sudut pandang orang pertama ataupun orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, diriku, dan lain sebagainya. Sedangkan kata ganti orang ketiga biasanya menggunakan dia, mereka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan mengenai jenis-jenis teks narasi. Jenis-jenis teks narasi yang pertama yaitu teks narasi ekspositori. Teks narasi ini mengisahkan mengenai peristiwa ataupun sejarah berdasarkan kenyataan ataupun fakta. Teks narasi ekspositorik ini mengisahkan mengenai biografi ataupun sejarah dari tokoh.
Biasanya penulis mengisahkan mengenai kejadian dari tokoh tersebut maupun peristiwa yang bersangkutan dengan tokoh tersebut. Dalam penulisan teks narasi jenis ini, biasanya menggunakan bahasa yang logis dan bersifat objektif. Yang kedua yaitu teks narasi artistik. Teks narasi ini mengisahkan mengenai suatu peristiwa yang bersifat imajinatif. Contoh dari teks artistik ini adalah cerpen, novel, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Teks narasi artistik ini bersifat fiksi maupun non-fiksi, dengan tujuan untuk menghibur maupun menyampaikan pesan kepada pembaca dan pendengarnya. Penulisan jenis ini biasanya menggunakan bahasa kias. Yang ketiga adalah teks narasi informatif. Teks narasi informatif adalah teks narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi yang tepat terhadap suatu peristiwa. Selain itu, teks narasi informatif juga menceritakan suatu peristiwa secara lengkap sehingga pembaca dapat memiliki wawasan yang luas terhadap narasi informatif yang disajikan. Yang keempat adalah teks narasi sugestif. Teks narasi sugestif ini berisi mengenai tulisan yang mengisahkan rekaan, hayalan, ataupun imajinasi penulisnya. Teks narasi sugestif ini berisikan mengenai fiktif sehingga menggunakan imajinasi untuk memberikan kesan kepada peristiwa yang diceritakan. Berikutnya, Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri teks narasi. Yang pertama yaitu berupa cerita dari pengalaman ataupun peristiwa penulis. Yang kedua, berkaitan dengan kejadian fakta ataupun imajinasi serta rangkaian dari keduanya. Yang ketiga yaitu berisi konflik dalam suatu cerita. Yang keempat yaitu memiliki estetika atau keindahan. Dan yang terakhir yaitu menekankan pada susunan berdasarkan kronologis. Selanjutnya, teks narasi juga memiliki struktur, di antaranya yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi merupakan tahap pengenalan suatu cerita, sedangkan komplikasi yaitu tahap pengenalan konflik dalam suatu cerita. Resolusi merupakan penyelesaian dari masalah di dalam cerita. Dan yang terakhir yaitu koda, yaitu berisikan penutup atau akhir dari cerita yang diceritakan. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan teks narasi. Hal dominan yang menandai teks narasi yaitu penceritaan berdasarkan urutan waktu untuk mewujudkan teks narasi secara kronologis. Adapun sarana kebahasaan yang digunakan yakni yang pertama yaitu menggunakan konjungsi urutan waktu. Biasanya menggunakan kata ganti seperti kemudian, ketika, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan kata ganti. Kata ganti di sini ada 3 yaitu kata ganti orang, kata ganti penanya, dan kata ganti penunjuk. Yang terakhir yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Oh ya, di sini kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda kutip. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah contoh dari teks narasi. Mari kita simak bersama. Arjuna. Arjuna ialah seorang kesatria yang gemar berkelana, bertapa, dan berguru menuntut ilmu. Ia mendapatkan amanah dari para dewa untuk membinasakan Prabu Niwatakawaca, raja raksasa dari negara Manimataka. Atas semua jasanya, Arjuna dinobatkan sebagai raja di kahyangan Dewa Indra, bergelar Prabu Karatin dan mendapatkan anugerah pusaka-pusaka sakti dari para dewa. Ia adalah petarung handal tanpa tanding di medan laga. Meski bertubuh ramping, berparas rupawan sebagaimana seorang dara dan berhati lembut.
Arjuna memiliki sifat cerdik dan pandai, pendiam, bijaksana, sopan santun, berani dan suka melindungi yang lemah. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat merupakan nama lengkap Raden Ajeng Kartini. Lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Beliau wafat pada tanggal 17 September 1904. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia memperoleh gelar Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang tokoh Jawa dan pahlawan wanita Indonesia yang rela berjuang untuk rakyat Indonesia di masa penjajahan. Raden Ajeng Kartini adalah wanita terdidik yang memiliki harapan atas kesamaan gender. Di masa itu, memang wanita tidak dihargai, tidak boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Hanya tugasnya harus di rumah mengurus suami, anak, dan memasak. Dengan kegigihannya, Raden Ajeng Kartini berjuang agar wanita tidak ditindas dan bisa sejajar dengan pria lewat sebuah perjuangan yang menyuarakan kebenaran. Raden Ajeng Kartini memang wanita yang cerdas, yang pemberani, hingga semua dilakukan memberi arti yang sangat besar bagi wanita Indonesia yang patut kita kenang sepanjang masa. Tadi adalah dua contoh dari teks narasi yang Ibu paparkan. Yang pertama yaitu mengenai Arjuna, dan yang kedua mengenai Raden Ajeng Kartini. Nah, itu dia materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai pengertian, tujuan, unsur, jenis, ciri-ciri, struktur, dan ciri kebahasaan teks narasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan kepada kalian untuk bertanya di kolom komentar. Untuk penugasan dari contoh yang sudah Ibu tampilkan tadi, kalian analisis jenis dari teks narasi berdasarkan contoh yang sudah Ibu contohkan. Kemudian Ibu meminta kepada kalian untuk membuat satu teks narasi berdasarkan jenis-jenis yang sudah Ibu paparkan tadi ya. Paham? Baik, jika paham. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semua informasi yang sudah kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam melakukan apapun, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.